Dika. Terus siapa lagi? Maksudmu siapa? Enggak, aku mau menyesuaikan cara bicaraku sama cara bicaramu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Takutnya dikira gimana gitu. Cara bicaramu kan agak beda karena beda daerah kan dari Nggak. yang lain. Semua itu disatukan sama apa? Indonesia tadi, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi nggak apa-apa, aku nyoba bicara dengan nada bahasamu. Boleh lah, tidak ada pelarangan kata maupun peribahasa Ya. yang menanda itu semua. Lanjutkan apapun. Kau ini orang jauh, Iya, Jauh. jauh, Jauh. jauh dari rumah. jauh dari rumah. Betul. Mana sahab? Aku tuh dari Nias, Nias. Provinsi Sumatera Utara. Salah satu pulau yang nomor 2 yang kalau nggak salah setelah Hawaii ombaknya. Oh. Dan itu banyak dikenal sama orang turis-turis, melainkan kalau lokal nggak banyak. Oh, lokal malah nggak tahu. Nggak tahu, Lebih kebanyakan dikenal turis. turis. Tapi sejauh itu kok bisa sampai sini? Ya namanya Bisa. dapatin ilmu tuh Ya, perjalanan hidup ya. selalu apa yang ingin dicapai pasti ada pengorbanan lah. Iya, tapi prosesmu bisa sampai sini dan tahu di kampus yang sekarang tuh gimana? Sejauh itu loh. Oh, sejauh ini aku tuh awalnya tuh kenapa bisa masuk ke sini Iya. maksudnya tuh. Oke, aku awalnya tuh kuliah di Unicim. Oh, udah kuliah dulu udah, sebelumnya. Udah jalani 2 semester. Unicim nih Universitas Teknik Mitra Indonesia. Jurusan Aku apa? ngambil jurusan psikologi. Aku psikologi. Aku ngejalani 2 semester yang mana sebenarnya bukan basicku. Karena namanya psikologi kan 70% Teori. teori, 30% praktek, dan 30% prakteknya tuh mungkin bisa kita dapatkan di semester 5 atau 6 baru. Semester akhir ya. Iya. Dan itulah yang membuat aku ambigu karena tidak ada ketetapan beasiswa tadi. Oh, beasiswanya juga nggak jelas gitu. Nggak jelas. Jadi dari situ aku keluar cari hobi yang hobi. sebenarnya aku mau, dan itu memang benar-benar praktek. Kan lebih enaknya tuh Langsung kita ngelakuin gitu ya. ngelakuin, Iya. karena bakal keingat dan bakal hafal semua Iya, hal yang karena kayak gitu. mulai terbiasa gitu. Akhirnya bisa karena terbiasa gitu. Yoi, daripada teori kan Iya, kayak harus bikin mikir cepat, terus betul. gitu kan. Apalagi kalau S1 tuh bikin skripsi. Aduh, Kita produksi tetap. tapi tetap bro, praproduksi Wah, tetap pasca pusing, produksinya. Praproduksi juga harus Yo, mikir juga, bikin gitu-gitu. naskah segala macam. Kita sebenarnya lebih dari S1 bro. Iya. Karena kita itu enaknya di AKRB itu di D3 D3. AKRB ya. Kita itu melebihi S1, kenapa tak bilang lebih dari S1? Satu, skripsinya diganti Tugas akhir. tugas Produksi akhirnya program. tuh ya produksi program yang dimana skripsinya tuh diganti proposal. Nah, yang keduanya tuh sedangkan di S1 tuh kan nggak ada apa visualnya, sedangkan ini penjelasan secara visual ada lewat contohnya bikin PT tadi. Ada tempat untuk mengasah kemampuan yang nanti bakal diaplikasikan di dunia kerja gitu. Betul, itu yang sebenarnya kita lebih dari S1 bos. Karena mungkin bukan gimana-gimana, tapi orang-orang S1 juga mungkin belum tentu ini di kita. Belum tentu tentu. bakal bikin visual kayak gini, Iya. kayak bikin langsung terjun lapangan, bikin video ataupun apa tuh. Karena banyak bukan mengiring opini bahwa S1 itu buruk, tapi Iya. sesuai realita bahwa S1 tuh kebanyakan. Aku punya teman-teman yang mau lulus S1 dan dia tuh sibuk sama skripsinya, yang dimana teori dipaku terus. Makanya menurutku aku bukan basicnya di situ. Aku orang lapangan yang emang harus gerak gitu. gerak langsung turun lapangan terus buat produksi gitu. Tapi berarti memang itu passionmu ya? Passionku sebenarnya awalnya aku tuh ini kembali ke topik pembicaraan kita tadi yang dimana Di awal, di sebelum awal kita kesini. aku tuh udah keluar dari Unicim, terus aku buka iseng-iseng scroll Instagram tiba-tiba dapat iklan Muncul AKRB Jogja. ya, AKRB. Aku ini broadcasting coba D3 itu kan aku udah tahu, aku Memang cari tujuannya begitu gitu. praktek coba tak scroll, ternyata wah kayak ini menarik nih. Kayaknya cocok sama bisa
kok bisa mengaplikasikan bakatmu gitu ya? Dan awalnya tuh aku basicnya bukan SMK, aku tuh SMA. SMA aku ambil IPS. Oh, IPS. IPS Sama. yang sama sekali bukan basicku di dunia broadcast. Tapi karena ada tetanggaku yang suka fotografi video, gitu. Iya, video foto weddingan sama editing kan. Aku coba ikut. Ternyata ada ketertarikan di situ. rasa ketertarikan untuk terjun di situ. Dan kebetulan itu iklan AKRB muncul di Instagram yang buat aku tuh semakin terpacu buat mengekspor ini tadi. Di saat kamu menemukan hal yang kau sukai muncul gitu. Iya. Ada yang wadah yang tepat untuk bakat kau gitu. Setelah cari scroll semua, cari tentang iklan-iklan yang AKRB kan, tentang konten-konten yang dibuat kan. Di malam itu aku pikirin, aku mau gimana aku punya hobi yang bisa menghasilkan duit. Dan dari situlah tak pikirin, kayak menarik deng, dan ini sesuai dengan keinginanku dan passionku menurutku ya. Tapi belum sampai di titik aku mendaftar. Udah, terus ditanyalah sama orang tua, kamu tuh mau gimana sih, kan kemarin kamu udah kuliah tapi kenapa nggak ngelanjut lagi? Ini masa tak ceritain sama keluhanku tentang permasalahan yang tentang kampusku itu gini. Ya wes, kamu tuh maunya gimana? Terus beri aku waktu Pak buat nyariin, atau kamu kerja aja deh terus buat bantu. Udah disuruh kerja gitu. Iya, tapi aku tidak mau terpaku di situ mulu, karena bagaimana bisa buat orang tua tuh di kedepannya udah duduk diam aja di rumah terus tanpa harus kerja lagi. Mindsetmu gitu. adalah biar kamu bisa membiayai orang tua, mengubah ekonomi orang tua menjadi lebih baik. Gitu. Betul. Mungkin kenapa tak bilang kayak gitu, karena orang tua kita kan, orang tuaku sendiri tuh masih kolot pemikirannya. Iya, masih kolot pemikirannya yang dimana ya kalau mau cari uang itu ya kerja serabutan kan dapat duit. Tapi mindsetku bukan kayak gitu. Mindsetku di mana bagaimana aku ngerasain pekerjaan itu menghasilkan uang, tapi dengan bukan dari paksaan orang lain, melainkan dari diri aku sendiri. Terus senang sama pekerjaan tersebut gitu. Jadi itu yang buat aku aku bakal cari nih. Terus tiba di saatnya aku daftar di sini. Daftar AKRB. Pertimbangannya apa? Dengan kau yang jauh itu tiba-tiba harus ke Jogja? Yang pertama tuh karena aku lihat iklan dan maupun postingan-postingan dari AKRB itu menarik, memang sesuai realita. Apalagi kan udah aku jalani sendiri di sini. Buat turun lapangan dari semester 3 sampai semester 4 ini relate semua sama kontennya. Di semester 3 kita bikin film, memang turun lapangan, dan dari persiapan praproduksi sampai pasca produksi, dan itu dijelasin. Dan di semester 4 ini kita bikin variety program TV yang sesuai dengan prodi kita, kefokusan kita sendiri ya. Itu dari praproduksi sampai pasca produksi juga kita diajarin, memang benar-benar detail untuk difokuskan bahwa kalau kamu mau terjun ke dunia pertelevisian, ini kamu harus ngerjain kayak gini. Dan relate sama, kan kita kebetulan kemarin tadi broadcast ke Jaksel ya, ke Jaksel di Net TV. Itu relate Bung, dari praproduksinya, terus aba-aba berapa menit lagi kita on air, berapa detik lagi kita on air, terus frame rocknya jelas gitu. Terus rules pergantian kamera itu jelas. Contohnya itu diajarin Vmix sama Mas Fade di semester 2 ya. Jadi itu salah satu program bagus AKRB ya buat mengoptimalkan potensi mahasiswa-mahasiswanya. Iya, gitu. Tidak hanya berbasis teori. Kalau teori aku juga bisa searching lewat Google. Iya, bisa. Sekarang AI segala macam bisa gitu. Tapi belum tentu prakteknya semua orang bisa. Karena itu tak bilang bahwa tidak 100% teori itu di saat turun lapangan kita tuh sesuai dengan apa yang kita rasain
Apalagi masih ada dengan problem-problem atau hambatan masalah lainnya ya. Apalagi di salah satu produksi pasti ada masalahnya masing-masing. Salah satunya gini, kita di praproduksinya kita nggak kepikiran hujan. Iya. Di saat produksinya tiba-tiba hujan. Terus apa plan yang harus kita buat gitu? Plan yang kita buat, contohnya mau take di hari selanjutnya kah atau ganti setting, ganti settingan. Itu yang harus bagaimana kita tuh di lapangan dituntut untuk kritis di saat kita menghadapi salah satu permasalahan gitu. Terus kembali ke topik tadi ya, karena menarik menurutku, sumpah menarik broadcast itu di saat kita ngambil D3 karena sesuai dengan passion tuh kayak senang, bahagia gitu. Terus kita ngejalaninnya udah enak gitu. Terus udah sampai ke tahap pendaftaran, tiba-tiba aku keterima di sini. Tapi aku keterima di situ aku nggak ngikut OPIK sama PSU. Karena ada prosesnya sebelum masuk, ada kayak ospek gitu. Ospek. OPIK sama PSU tuh aku nggak ikut karena terkendala COVID kemarin ya. Oh iya. Ya COVID. Dan aku tuh memang sangat minim biaya untuk kesini. Iya, apalagi dengan jarak yang jauh. Jarak sangat jauh, betul. Kok pakai pesawat kesini? Pesawat, kapal itu transportasi. Dua-duanya justru. Hampir semua. Hampir semua transportasi itu tak gunain buat kesini gitu. Nah itu, gimana cara kau meyakinkan orang tuamu? Yang mana orang tuamu apa profesi? Apa? Profesi orang tua apa? Profesi orang tua aku tuh bapakku nelayan, mamaku ibu rumah tangga. Jadi awalnya mereka nggak percaya juga. Tapi saya bilang ke orang tua aku, Mak, percaya aku nih bakal dapat beasiswa. Karena di awal kan belum ditentuin. Kamu sendiri kan anak biasa kuliah juga KIP. Kan belum ditentuin bahwa bakal pasti dapat atau enggaknya gitu. Enggak kan. Nah kayak gitu. Jadi aku yakin, Mak, aku bakal dapat beasiswa dan aku bakal ngeringanin kebutuhanku sendiri untuk kuliah di sana, jadi nggak terlalu memberatkan orang mama gitu. Fokus ke adik-adikku dan kakakku dia yang masih dekat sama orang tua aku, jadi gitu. Terus kalau itu memang yang namanya anak cowok kan, anak cowok kalau udah tekad ya harus dilakukan, jalani gitu, diselesaikan gitu. Dan aku tuh yang jadi beban atau bukan, ada beban? Jadi momen terpenting aku tuh nggak pernah ngomong sama bapakku. Maksudnya nggak intens banget. Iya. Nggak komunikasinya nggak sebaik sama ibumu pasti. Kebanyakan cowok kan kayak gitu. Oke. Ada suatu kan besok paginya aku mau berangkat nih. Besok paginya malam tuh kami ngopi berdua. Terus dia ngerokok. Terus nanyain, benar kamu pengen ke Jogja? Dan pada saat itu aku jawab, iya benar. Iya benar. Dan baru kali itu aku lihat bapakku nangis. Serius. Anjir, ternyata sosok ayah tuh ternyata dibalik covernya tidak peduli denganmu, tapi dengan cara mendidiknya yang kasar. Betul. Batang balo tuh bos, pernah bagian paha diserang tuh. Itu biasanya bapak-bapak tuh cara mendidiknya. Ya beda bro, sama ibu paling merepet atau gimana. Tapi bapakku mulut tidak berbicara, batang kayu yang berbicara bos. Jadi itu yang jadi tak ingat sampai sekarang tuh momen ngomong berdua, terus dia sambil ngerokok, terus ngopi aku kan. Belum lagi kena asam lambung aku di Jogja deh tuh. Baru aku kena asam lambung di Jogja. Aku ngopi di situ terus ngomong, beneran kamu mau ke Jogja? Iya Pak, aku mau ke Jogja. Udah tekadmu? Iya udah tekadku. Memang sededikasi itu terus nangis. Terus baru kali itu pelukan sama bapak. Baru kali itu di sampai umur sekarang aku belum pernah pelukan sama bapakku. 21 berapa umur aku enggak tahu, 20-an lah, 20 tahun. Aku baru pertama kali pelukan sama bapak. Selama tuh aku enggak pernah pelukan anjir. Mungkin cuma aku lahir doang digendongnya doang, tapi di umur aku udah berkumis dan berjenggot ini. Baru aku peluk. Aku juga sekarang umurku 20 tahun belum pernah aku kayak, mungkin mulai sekarang udah mulai bisa ngobrol sama bapak. Sebelumnya sama sekali nggak bisa. Iya, karena tuntutan ini akhirnya bisa komunikasinya baik sama orang tua gitu kan. Kenapa bisa komunikasi orang tua
terkhususnya bapakku, aku bisa intens buat ngomong sekarang karena dia tahu aku jauh dan aku tahu dia jauh. Jadi tidak ada lagi, "Hei Andika, bangun." Iya, nggak ada lagi marah-marahnya dia. "Dika, bantuin bapak soal antarin ke pelabuhan buat gini. Nggak ada lagi tuh. Tapi cuma kasih motivasi, "Dika, gini. Kamu di sana tuh baik, gini. Paling itu doang. Karena itu yang bikin intens. Jadi komunikasi itu baik gitu. Coba kalau di rumah beda cerita, Bu. Disuruh-suruh dan Apalagi kalau pengangguran kau, serius, nggak Udah nggak kuliah, enak hati tuh. nggak kerja, yakin kau batang kayu berbicara. Udah jadi beban orang tua. Aduh, di awal udah ngomongin beban orang tua nih. Jadi, Balik lagi ke kuliah ini, berarti kok masuk ke sini sesuai passionmu gitu. sesuai passionku. Itu Banyak banget hambatan yang kau dapat itu. Ya. Di balik hambatanku yang mungkin banyak lika-likunya, tapi aku percaya karena ada kedua orang tuaku, terus Tuhan memang sungguh baik ya. Nggak bisa aku jalan itu kalau nggak ada Tuhan dan keluarga besar dan teman-teman yang mendukung lah. Itu yang sehingga aku bisa sampai ke sini dan menjalani kuliah yang asik dan nyaman dan sesuai dengan passionku gitu. Baru tau aku kok ternyata sereligius ini. Mungkin di pandangan teman-teman kita nih, kok adalah sosok yang mungkin keras kepala gitu ataupun apa segala macam. Cuma memang di balik sosok itu ada yang melatar belakangi kan. Kita gini, orang kita tuh kita nggak harus kasih nampak kita kalau seorang religius. Cukup kamu dan Tuhanmu yang tahu kalau kamu sering ngobrol dan kamu sering meminta kepada dia gitu. Kita nggak harus kasih nampak kalau aku religius, aku nggak harus kayak gitu. Apa kau nih Katolik? Ya Katolik. Yoi. Login dulu. Kayaknya sereligius ini kayak banyak teman-temanku yang muslim tapi nggak sereligius itu loh. Kayak ya udah mereka muslim hanya muslim aja, sholat pun enggak tapi mereka selalu mengeluh. Tapi terpentingnya adalah jangan pernah itu mungkin di depan matamu nggak pernah gini mengeluh. Ya orang namanya manusia mengeluh, tapi setiap orang tuh punya cara sendiri buat mengeluh gitu. Mungkin di depan matamu nggak pernah sholat, tapi ada di suatu titik di mana dia tuh mulai ingat sama Tuhan. Ingat sama Tuhan. Itu pasti bukan Tuhan memberikan, melainkan Tuhan itu mengizinkan salah satu teguran untuk titik balikmu mengingat yang Maha Kuasa tadi. Balik lagi ke kampus nih, dengan kau yang pola pikirmu yang sudah terbentuk dari awal gitu. Kau merasa di kampus ini kau bisa mendapatkan apa yang kau mau nggak? Sangat. Kenapa tak bilang? Tak ceritain. Yang lucunya adalah di saat aku tuh sampai di Jogja dan itu siang. Dan siang itu aku ketemu Sumatera Barat. Itu orang Padang itu satu. Aku nggak punya, kan biasanya kalau di Bandara Adi Sucipto ya. Iya. Bandara Adi Sucipto sini. Iya di Kulon Progo ya. Kulon Progo apa di mana? Aku nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Bukan orang sini. Yang penting bandara yang ada di Jogja. Adi Sucipto. Iya itu landing pesawat. Aku tuh nggak punya kartu paspor. Bukan kartu kereta api untuk sampai ke stasiun tuh. KRL. Yoi. Kan nggak bisa cash, nggak bisa cash, dan aku tuh nggak ada banking. Harusnya pakai banking bisa tuh. Dan aku cuma punya ATM doang kan, itu biasanya belinya tuh harus pakai kartu. Kebetulan satu pesawat sama orang Padang, kenalan di pesawat cowok, dan kebetulan dia tuh ngontrak di belakang kampus kita. Kampus 1. Di situ. Itu aku nggak tahu ini gimana, aku nggak bisa aku ditawari taksi yang sekali masuknya 300.000. Taksi dari bandaranya. Penipuan itu. Yang metalnya itu, dan sisa uang itu cuma 183.000 cashnya. Dan sisa di ATM ku yang tak pegang itu 35.000. Itu perjalanannya panjang dong. Udah 133.000. Aku gimana nih? Aku punya uang 183.000. Kalau aku naik taksi mungkin
cuma satu setengah apa cuma satu kali putaran udah habis duitmu. Setengah jalan doang. Dan aku mau makan apa nanti malam kalau udah sampai di kosan temanku. Kebetulan Deden udah komunikasi. Udah kenal sama Deden sebelumnya. Lewat sosial media WA. Ya. Udah kan? Aduh gimana. Kebetulan ketemu lagi ngerokok. Orang Padang lah itu. Orang Padang. Oh, kau tadi Bre? Iya Bre. Gimana ya? Aku ini Bre, apa bisa nggak tak kasih cash? Kau tuh beli kartu apa? Tiket keretanya untuk ke stasiun Tugu tuh 2 bisa nggak? Terus katanya, ya nggak apa-apa. Ya terus dibeli sambil nunggu kereta, terus sama penumpang yang lain tuh ambil rokok dulu terus sambil cerita. Untung aja. Makanya aku bilang setiap perjalananmu di saat kamu konsisten dan kamu berusaha pasti didukung sama orang tua dan Tuhan. Dikasih jalan sama Tuhan. Ini maksudnya kau tuh sendiri dari Nias. Kamu dari Nias sendiri. Gak ada yang tahu ternyata ketemu orang Padang dibantuin. Gitu. Lu saya nggak tahu siapa. Ini di kota orang. Ini bukan Sumatera. Iya. Ini Jawa. Beda, dan udah beda dari banget. Awal dari Nias kau sampai ke Jawa itu Jogja. Terus sampai kau ke bandara dan nggak kenal siapa-siapa. Nggak punya uang lah itu. Nggak punya uang, 183.000 untuk biaya kehidupan makan sebulan. Aja, iya. Jadi tak kasih, dia katanya ini tak kasih cash ya, nggak apa-apa. Nggak usah diganti. Nggak usah diganti. Gue bilang ini tak paksain. Ternyata nggak dikasih, mau diterima sama dia. Terus kebetulan dia bawa ikan teri iya. dari Padang tuh bawa teri. Udah sampailah kami ke stasiun Tugu. Stasiun Tugu. Ya dari bandara Adi Sucipto ke stasiun Tugu. Iya benar. Iya. Itu apa? Ya. Balon kurang. Ya. Dari bandara YIA. Adi Sucipto sekarang udah nggak kepake. Oh iya. Dari YIA, bandara YIA tuh kami jalan kereta, bayarnya tuh aku masih ingat 20.000. Tapi nggak boleh bayar pakai cash. Ya, harus pakai kartu. M-banking, minimal M-banking lah. Sama kartu KRL. Yeah. Kebetulan dia ada. Oke. Udah. Kebetulan jalan udah sampai ke stasiun Tugu. Terus aku nggak tahu jalan. Terus aku minta maps lah ke Deden. Minta aku Mas Deden. Belum akrab ya? Ya belum akrab. Mas Deden bisa nggak minta alamat kosan soalnya aku udah sampai ke Tugu nih. Terus katanya, oh iya. Aku mau jemput tapi nggak ada motor katanya gitu. Nggak apa-apa aku pakai Grab aja atau Maxim gitu. Ya itu. Udah. Terus kebetulan orang Padang tuh Sherlock ini kosnya dia, kontrakan dia. Nah, udah posisinya. Oke, ntar kapan-kapan ketemu lagi ya. Ntar kabarin aja, tukaran nomor udah. Sampai ke kosan Deden. Di kosan Deden itu aku dari pagi dari bandara tuh kan aku berangkat tuh pagi. Aku tuh nggak sama sekali nggak makan. Karena uangmu cuma 100 berapa? 183.000. Dan aku belum beli buat kebutuhan mandi. Udah. Ketemu sama si Jaki, Dava dan terus tiba-tiba aku diajak ke Warmindo. Ngomong. Itu mereka kemarin ngebahas film ya, mau bikin film. Yeah. Ya, Titik Sadar dan kebetulan udah ngomongin, tiba-tiba udahlah kita pakai aja dulu 10.000 buat 2.000. Kirain harga di Sumatera itu sama di sini. Sama kayak di sini. Ternyata sangat menjual lebih murah di sini justru. Ya, betul sekali. Berapa di Sumatera? Makan tuh berapa? Minimal 18.000. Itu udah itu cuma makan aja. Ya, makan dong, belum minum tuh. Kirain makanya tak notice 183.000 tuh sangat minim buatku karena tak pikir harga makanan di sini tuh sama makanan di Sumatera karena untuk nasi bungkusnya sendiri itu nasi Padang lah kita bilang nasi Padang tuh kita bilang di sana tuh minimal uang yang harus ada di saku gitu. Ada di saku tuh 15.000. Itu makanan doang, belum minumnya. Jadi aku pikirin kayak gitu. Ternyata di Warmindo tuh cuma 8.000, 7.000 lah kalau nggak salah. Itu nasi ramesnya. Ternyata makan lah aku.
udah makan, terus beli di dekat kosan ada tempat buat beli alat-alat sabun lah. Oh iya, buat alat-alat mandi. Terus aku pikiran aku gimana ngekos ini ya, mau bayar bagaimana. Terus ternyata kebetulan kami bagi uang bulanan kan kosan tuh. Terus aku ngomong ke bagi dua. Bagi dua. Soalnya kemarin satu kamar. Udah ngomong ke yang punya kosan, Bu, bisa nggak aku ngutang dulu buat biaya kosan. Di awal udah ngebon kok. Itu gobloknya. Tapi ya gimana, terpaksa kan? Gak ada duit, gimana? Gak ada duit dan aku udah sampai di sini. Tapi udah bulatin gimana, aku tuh nggak minta ke orang tua di sana. Biaya kosan. Oh ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Ternyata ibu kosanku itu baik juga, baik banget sumpah. Itu kita nunggak tapi asal jelas kamu ngomong itu dikasih jalan sama ibu kosan, kamu masih tinggal bisa kok. Perjalananmu itu ya sampai sekarang kok masih hidup di sini. Dengan uang 183.000. Sekarang udah kuliah di sini sampai semester 5 kau. Iya, mau hampir semester 5 lah. Gimana rasanya kau dengan uang segitu sampai bisa ke semester ini dan kau bertahan di antara orang-orang lain yang sedikit-sedikit bolos, sedikit-sedikit keluar kuliah? Aku tuh nggak tahu gimana jalan Tuhan tadi. Tapi itu yang patut tak syukuri tadi. Gimana 183 itu aku bisa sampai sekarang, bisa hidup sekarang di sini. Dan aku kita nggak tahu gimana dia tuh Tuhan itu kasih jalan. Kadang ada teman-teman buat kasih makan kayak suportif teman-teman di sini tuh. Awalnya suportif. Kamu apa nggak punya ya gini nggak apa-apa santai. Pernah makan di kosan tuh di kamarku sendiri, tak masak nasi, itu sisa uang kami 24.000. Tak masak nasi, tak beli 1 kilo nasi itu, tak masak, terus kayak tak beli mie goreng tak masak semua mie goreng tuh gini lah panjang tuh, nasi sama mie goreng makan rame-rame. Jadi satu itu. Jadi satu. Kebersamaan anak-anak gitu. Ya nggak tahu kalau masih ada fotonya, kalau nggak tahu ya. Tapi memang di sini tuh memang orang-orangnya sportif gitu, lingkungannya bagus gitu. Apalagi maksudnya tugas kita kan memang harus kerja sama tim gitu. Apalagi kemarin kau sempat produksi variety show. Itu bagaimana ketemu orang-orang baru lagi yang kau harus bekerja sama mereka bikin satu program gitu. Mungkin itulah penyatuan tujuan tadi. Kan setiap orang punya persepsi masing-masing ya untuk produksi variety show. Mungkin dari segi penataan kamera dan visualnya dan isinya, angle dan sebagainya. Itu bagaimana cara kita tuh mengurangi egois tadi. Nggak semua, kita musyawarah, tapi tidak semua hal yang kau sampaikan itu bisa diterima karena masih banyak hal yang dipertimbangkan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dan disetujui sama kelompok. Dan itu salah satu untuk membentuk suatu kelompok tuh egosnya tuh harus diturunin serius. Terus aku emosionalnya juga harus diatur, kalau nggak diatur tuh hancur. Jadi aku sendiri yang dari Sumatera tuh bagaimana tak samain untuk emosional tuh tak jaga dan tak atur untuk tidak sampai membuat ricuh sehingga produksi itu rusak gitu. Apalagi dengan cara bahasamu yang kalau orang belum tahu kan, taunya kau marah-marah gitu. Jadi ingat, itu di semester 1 kan misalnya udah masuk mata kuliah. Mata kuliah. Terus tiba-tiba aku ngomong ngegas. Tapi itu menurutku biasa aja gitu. Biasa memang aja. Bicaramu kayak gitu. Terus dipanggil aku misal ke depan. Sini. Kamu tuh kalau ngomong jangan marah-marah. Oh iya. Sampai dipanggil dosen gitu. Dipanggil dosen. Terus aku bilang, "Maaf, tak coba untuk bahasa nadanya dihalusin gitu. Maaf Bu, ini tata cara nada untuk berbicara saya memang dari sana. Tapi mungkin butuh waktu buat aku menyesuaikan sama orang Jawa yang memang notabene ngomongnya halus gitu. Jadi aku ngomong kayak gitu. Oh iya ya, terus sama di semester berapa ya? Oh di semester 4 ini sama Ibu siapa bahasa Inggris? Bu Ita. Oh Bu Ita, sama Bu Ita tuh ngomong tuh katanya aku ngegas, ternyata ngegas, aku nadaku tuh udah memang tak atur, tapi mungkin karena terlalu
experience buat ngomong ekspresif gitu. Ekspresif buat ngomong, jadi katanya marah, terus dipanggil lagi lah, kita jelasin dengan baik. Oh ya, kamu harus menyesuaikan di mana kamu berada. Iya Bu, ini saya sudah mencoba dari semester 1 juga sudah dapat teguran dari misalnya, tapi saya coba untuk menyesuaikan. Tapi itu bukan menjadi penghalang buat mendapatkan ilmu sih. Iya, menurutku. Apalagi dosen-dosen di sini juga suportif gitu. Bukan suportif, membimbing kan. Tidak ada di kampus lain ada yang manggil mas-mas. Iya, di sini dosen manggilnya mas mbak ya. Mas mbak, dan itu salah satu yang membangun kedekatan mahasiswa dan dosen itu untuk saling contohnya meminta bantu. Iya, saling bantu membantu gitu kan. Contohnya, Mas ini gimana Mas, saya gini-gini. Jadi dari mahasiswa sendiri itu tidak takut kan, biasanya kebanyakan mahasiswa di luar tuh kadang takut buat ngomong ke dosen, tapi untuk sekedar nanya gitu, untuk sekedar nanya takut gitu sama dosen. Sedangkan kalau di sini itu bagaimana itu yang selalu aku di AKRB itu. Bagaimana membangun kedekatan dari mahasiswa, dan kita juga mahasiswa harus punya attitude untuk menjaga itu sendiri, walaupun kita dianggap sebagai teman gitu, oleh dosen maupun semua tenaga pembimbing lagi. Dan memang sejauh ini walaupun dosennya benar-benar menganggap sebagai teman, bahkan ada yang makan bareng, rokok bareng gitu. Tapi setauku ya sejauh ini memang mahasiswanya nggak ada yang bersikap kurang ajar sama dosennya gitu. Itu yang salut aku. Mungkin didewasakan oleh pemikiran dan umur kita ya, dan jadi kita harus ngatur itu tadi, walaupun kayak Mas Fade kita dianggap teman, terus Mas Anggi, Mas Lukman, dan hampir semua dosen cowok, kedekatan itu dibangun sama mereka kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa di saat ada keluhan maupun pertanyaan jadi enak buat ngomong, tidak takut untuk mengekspresikan apa yang menjadi pertanyaan gitu. Itu yang suka aku, karena belum tentu di kampus-kampus lain ada yang kayak gitu. Betul. Bahkan kebanyakan di kampus lain tuh sama dosennya aja, sebelum dosennya ada itu udah takut. Udah nggak enak aja ngomongnya, malah di sini sama dosennya itu curhat. Biasanya ada ngomong killer. Dosen killer. Kalau di AKRB itu tidak ada dosen killer, malah dosen lucu. Salah satunya Mas Anggi. Bukan dosen dia, nggak tahu dia kerja apa, nggak tahu aku. Dia tuh dosen. Dosen, mengajar dosen kami Nopan, aku, Jaki, itu sebagai dosen kami tuh. Tapi Jaya. Dosen yang kayak gitu, ada nggak sih kok matkul yang mungkin lu harus berpikir keras gitu karena belum pernah dapet tuh? Ada bro, ada. Apa? Sebenarnya aku tuh aku bisa kalau ngomong Inggris tuh ya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Aduh, menurutku bahasa Inggris menarik, tapi kalau udah satuin sama rumus-rumus tuh itu yang bikin gramarnya. Otak tuh jadi wow, sepertinya saya tidak ada di basic ini. Padahal di tempatku itu adalah rutenya bule. Banyak turis-turis. Rutenya bule buat main surfing. Itu yang menjadi problematika aku sendiri yang nggak bisa fokus ke satu pembelajaran itu. Tapi kalau pembelajaran yang mata kuliah yang bener-bener kau suka dan tujuanmu ternyata memang ke situ gitu, dan itu berpengaruh sama hidupmu sampai sekarang, itu apa yang ada di AKRB ini? Yang sangat broadcasting. Broadcasting, betul. Pengantar broadcast dulu ya, semester 2. Terus fotografi, videografi, itu kan sinematografi ya. Iya. Itu dijelasin sama kita bagaimana tentang pembuatan film dan cara pengambilan dan penentuan shortlist dan sebagainya. Jadi aku tuh basicnya di situ pengen tak dalamin soal kameranya. Bukan kamera maksudnya bongkar-bongkar kameranya, enggak. Tekniknya, cara penggunaannya gitu. Bukan kau beli kamera terus kau bongkar, itu merusak. Berarti bagaimana mengoptimalkan bagaimana shoot-shootnya atau angle-angle-nya dalam kamera itu pengen kau dalami gitu. Karena memang prospek kerjamu pengennya kedepannya adalah seorang jadi kamera person.
sekarang bahkan katanya udah nyoba-nyoba kerja segala macam gitu. Ya freelance lah. Freelance di mana sekarang freelance? Tribun Jogja. Tribun Jogja. Itu kerjasama sama Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu Tribun Jogja itu kerjasama sama Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu bikin ILM di daerah Bantul 18 tema. Itu. Gimana kau taunya atau kenapa bisa masuk ke situ? Itu tadi relasi. Berarti memang di sini juga relasi untuk ke dunia kerjanya bagus ya? Betul, bagus banget malah. Karena kenapa bilang relasi? Karena awalnya aku diajak cutting, produksian. Itu kami dokumentasi Pasar Lawas, Kota Gede. Pasar Lawas. Produksi feature bantu-bantu ya? Bukan feature sih, lebih ke dokumentasi. Dokumenter? Bukan, dokumentasi doang. Dokumentasi foto, video. Produksi, Udah diajak terus ketemu lah sama cutting yang di atas kita. Kita masuk udah pada tamat. Oke. Aku tuh ketemu sama cutting terus diajak lagi buat proyekan, dokumenter. Udah ketemu. Di situlah tak bangun relasi yang baik. Bagaimana kita menjaga attitude kita, terus cara kita ngomong dan orang bakal nilai kau untuk pekerjaanmu baik atau tidak gitu. Kalau konsisten dalam bekerja itu orang-orang yang diinginkan sama perusahaan-perusahaan kayak gitu. Memang itulah industri media kayak gitu. Pentingnya memilih kampus yang lingkungannya memang baik gitu. Lingkungannya membangun kita untuk bagaimana kita ke depannya gitu. Ya betul. Gitu. Ini aku mungkin dari pemikiran orang itu mereka gimmick. Iya. Ini bukan gimmick, serius. Ini memang betul benar teman-teman. Ini, iya. Serius, ini awalnya aku dari semester 1 tuh nggak punya teman yang bisa punya teman, tapi belum sampai ke basic yang pengen aku dapatin ilmunya itu. Tak cari relasi itu aku main-main ke cutting, ikut produksian, terus bantuin buat produksian. Aku nggak pernah ngitung seberapa upah diberikan ke aku, melainkan bagaimana ilmu itu bisa ku dapatkan, apa yang menjadi jawaban yang sebenarnya aku inginkan itu bisa tersampaikan gitu. Dan dari proses-proses itu di situ aku bisa mendapatkan relasi yang mempercayain aku untuk ini adalah project bidangmu gitu. Ini project. Gitu. Ini pekerjaan ada di bidangmu, bisa buat media kamu untuk belajar gitu. Selain jujur kita harus konsisten buat apa ya? Jangan pernah perhitungkan nanti kalau aku ikutin produksinya berapa duit ya, duit. Di awal jangan pernah kayak jangan gitu. Money oriented. Ya betul. Jangan dulu mikirin itu. Banyakin aja ilmu tuh. Portofolio pentingin karena portofolio juga penting untuk kita kedepannya memilih dunia kerja dan jadi pertimbangan perusahaan-perusahaan atau industri untuk ngambil kita. Betul. Kan, gitu. Karena kalau di awal kita udah mikirin duit, ilmu tuh nggak bakal tersampaikan, terus nggak dapat kita serap. Serius, aku tuh dari awal tuh nggak pernah mikirin duit. Aku tuh ikut apapun produksi tak ikutin, dokumenter, feature tak ikutin. Karena sebagai bekalku nanti, karena aku bakal dapat di fase mereka yang dimana aku bakal bikin dokumenter maupun feature, film, variety show. Makanya aku terus ikut rules mereka dalam produksi dan bukan sombong tapi itu menjadi salah satu pembelajaran yang bisa di saat aku produksi, di saat membutuhkan kita bisa terapin gitu karena di awalnya kita sudah belajar sendiri belajar sendiri lewat produksi cutting dan memahami itu semua bagaimana kita ekspor itu lebih dalam ternyata di produksi kita nantinya ternyata kita terapin kayak pembuatan shortlist gini cara pembuatan shortlist ini kita nggak usah sakit kepala buat ternyata dari pengalaman aku udah pernah bikin gini diajarinya begini gitu kayak gini udah tinggal buat mudah. Itulah pentingnya memilih kampus dengan lingkungan yang baik. Iya betul. Yang baik, suportif, relasinya bagus-bagus. Relasi serius sumpah. Tapi gini, dengan kau udah sejauh ini di mana kau orang jauh gitu kan, dengan dedikasimu untuk belajar apa yang jadi mimpimu gitu, dan kau pasti punya prinsip gitu. Gimana tanggapanmu sama orang-orang yang mungkin yang penting kuliah ataupun kuliahnya nggak bener gitu, ataupun menyia-nyiakan waktu mereka untuk belajar? Mungkin aku pernah di fase kadang aku tuh bosan untuk belajar tuh. Tapi itu bukan menjadi salah satu kita merosot terus ya. Soalnya kalau aku mikirin orang tua aku. Iya juga. Aku mikirin orang tua karena aku jauh-jauh dari Nias ke Jogja. Nggak mungkin dong
yang ku bawa sama orang tuaku mengecewakan gitu kan. Jangan sampai mengecewakan orang tua. Ya itulah. Jadi bagaimana bisa mengangkat derajat orang tua, jangan terus-terusan jadi nelayan, jangan terus-terusan jadi minimal lah di saat orang tua sudah tua jangan bekerja lagi untuk kebutuhan kita. Setidaknya kita memberikan kita kebutuhan. Sudah menafkahi mereka, mereka tinggal enak aja. Iya, nggak mungkin dong dari lahir kau sampai kamu dewasa, punya istri terus dibiayain sama orang tua, dan nggak, itu sebagai utang budi kita bagaimana bisa merawat mereka di saat tua nanti lansia. Itu yang harus tak pikirin, memang itu yang memang menjadi tekad diriku sendiri untuk bisa belajar dengan baik, menuntut ilmu sebanyak mungkin di sini di AKRB, dan mencari relasi yang dimana kedepannya berguna untuk aku mau bekerja sesuai passion. Sesuai passion, dan bagaimana itu pencapaianku untuk bisa tidak memperkerjakan lagi bekerja lagi orang tua. Membanggakan orang tua gitu. Yoi. Mengubah ekonomi orang tua. Iya. Itulah teman-temannya. Mungkin dari kita punya mimpi kita masing-masing gitu, tapi bagaimana cara kita mengejar mimpi kita itu menikmati prosesnya. Dan dalam prosesnya itu jangan lupakan orang tua kalian. Orang tua kalian itu ingin kalian kuliah, itu bukan untuk hanya bersenang-senang, berfoya-foya, ingin kalian belajar. Dan harusnya kalian sadar, kalian kuliah juga untuk orang tua kalian. Betul. Tetap ingat orang tua ya. Ya betul. Nomor 1 tuh Bung. 1. Dan untuk teman-teman yang masih ingin menggapai mimpinya, jangan lupa terus berjuang, dan kalau kalian ingin mengembangkan potensi diri kalian, kampus apapun itu ya. AKRB dong. AKRB juga. AKRB solusinya, Bos. AKRB solusinya. Jangan kampus apapun. Harus ke AKRB ya. Yoi dong. Kalau kamu tuh mau jadi kamera, sini. Mau jadi kameramen, editor, produser, sutradara di AKRB ya. Temui Mas Fade, Bung. Temui Mas Fade. Itu pernah main film juga, Bung. Oke. Thank you banget yang udah nonton semuanya. Jangan lupa daftar ke AKRB. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel AKRB TV. Terima kasih semuanya. Dika teman-teman sangat menginspirasi. Terima kasih.